Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah, inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku nih hamba, aku mesti sembahyang. Habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan kadada. Nah, inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang tiga macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kadang macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi baras, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena kada karena Allah. Nah, ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah, oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. Para muhibbin rahimakumullah, yuktasabul ikhlas bitadabburil ayati wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Nah, supaya kawa ikhlas, kita sudah tahu tuh di ikhlas tadi, ibadah nang karena Allah, kada ada karena nang lain-lain, itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran, bagaimana memuji orang yang ikhlas.
Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu beramal, apapun amal ibadah, kada ikhlas. Itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik. Ya ghadir, hai penipu. Kita tuh beribadah kada ikhlas. Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah, ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah. Sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang. Tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian. Itu mengulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah, di akhirat dibalas Allah. Jar Tuhan pulang bin pulan masukkan ke surga. Masukkan, nah berjurut kesukaan ke surga. Sampai kamu ke pintu surga, ditutup orang pintunya, tak ditutup. Nah, ujar Tuhan dalam dunia ikam maulu-ulu aku, sekarang giliranku maulu-ulu ikam. Nah, ditampayakan surga kenikmatannya, sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah, inilah akibat orang yang maulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah. Mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah, jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Yang kedua, supaya bisa ikhlas itu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu, baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah, bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita benampak, sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya, karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Dikisahkan bahwa salah seorang salihin ini sembahyang berpuluh-puluh tahun hanya di saf pertama. Sembahyang berjamaah. Saf kedua kada biasa, apalagi masbuk makin kada.
Selalu di saf pertama. Suatu hari Sidin ada talambat. Padahal sudah 10 tahun lebih selalu di saf pertama sembahyang berjamaah. Suatu hari ada masalah sehingga datang ke masjid masbuk. Masbuk. Lalu ujar Sidin, aku merasa supan masbuk nih. Merasa supan. Karena mahir di saf pertama. Sekarang masbuk aku merasa supan. Nah, begitu merasa supan, lalu Sidin menyimpulkan bahwa yang selama ini aku sembah yang di saf pertama itu adalah riya, bukan karena Allah. Buktinya aku hari ini supan sembahyang masbuk. Lalu ujar Sidin, sembahyang yang sekian puluh tahun tadi aku qadha hari demi hari, aku hari demi hari diqadha. Nah, ini ngarannya adalah riyadhah wal mujahadah. Nah, kita sembahyang ada tadi asa ada riyanya, ulangi sembahyang biasa. Nah, di rumah surangan sampai bujur-bujur murni sembahyang kita. Kita tadi berzikir, kita tadi membaca Quran di tengah orang banyak. Tadi rasanya asa ada riya nih. Kayaknya di kamar buliki sorangan membaca. Nah, ini riyadhah wal mujahadah untuk mendatangkan ikhlas ke dalam diri kita. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal. Ya Allah, berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mat saja. Allahumma rzuqni al-ikhlasa bil a'mal. Ya Allah, aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katuju riya, menjangkit katuju riya juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah, merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku nih beramal bila Tuhan tahu saya kung cukup dah, yang lain biar kadang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas. Aku beribadah, kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya pun tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi.